Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya meskipun saat ini kita harus melakukan pembelajaran jarak jauh ya, secara virtual, tapi Ibu harap kalian tetap semangat dan semangat kalian tuh nggak berkurang walaupun dengan keadaan PJJ ini. Mungkin ada yang belum kenal sama Ibu, perkenalkan nama Ibu Amanda. Ibu akan membantu Pak Ari mengajar matematika dalam beberapa waktu ke depan. Oke, di pertemuan 1 kemarin Ibu sudah sempat memberikan PowerPoint, yaitu tentang koordinat Kartesius yang untuk pertemuan 1. Dan kalian juga sudah mengerjakan kan soal latihannya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan, tetapi sebelum itu kita akan mereview sedikit tentang materi yang sudah kalian belajar itu kemarin. Nah, di pertemuan sebelumnya Ibu sempat memberikan tugas untuk mencari posisi atau jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Mungkin kalian sebelumnya ada yang belum paham ya, karena mungkin di pertemuan kemarin kalian masih kurang paham atau ada yang belum jelas. Ibu akan berusaha menjelaskan di sini. Untuk mencari jarak suatu titik terhadap sumbu X atau sumbu Y, kalian harus tahu terlebih dahulu ada apa aja sih di bidang Kartesius itu. Kalian harus tahu letaknya. Yang pertama yaitu sumbu X itu yang mana? Sumbu X itu yang mendatar atau horizontal. Lalu sumbu Y itu yang tegak atau vertikal. Nah, lalu ini adalah titik koordinat. Kalau kita disuruh mencari posisi titik atau jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, berarti kita tinggal lihat, misalkan titik A. Titik A itu berjarak berapa terhadap sumbu X? Sumbu X itu yang ini ya. Berarti titik A berjarak 1, 2, 3, 4. Berarti kalian tinggal sebutkan titik A itu berjarak 4 satuan dari sumbu X. Atau titik A berjarak 4 satuan terhadap sumbu X. Lalu kalau ke sumbu Y bagaimana, Bu? Kalau ke sumbu Y berarti kalian hitung terhadap sumbu Y. Berarti jaraknya 1, 2, 3, 4, 5. Atau 5 satuan dari sumbu Y. Jadi kalian dapat menerangkan bahwa titik A berjarak 4 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. Begitupun dengan titik B. Titik B itu berjarak berapa terhadap sumbu X? 1, 2. Berarti 2 satuan. Lalu terhadap sumbu Y berjarak 1, 2. 2 juga berjarak 2 satuan dari sumbu Y. Artinya, titik B ini berjarak 2 satuan dari sumbu X dan 2 satuan dari sumbu Y. Begitupun nanti titik C dan titik D. Sampai sini paham untuk mencari posisi titik terhadap sumbu X dan Y itu sesederhana itu. Seperti itu. Lalu kalian harus ingat, di koordinat Kartesius ini terdapat pula yaitu kuadran. Kuadran itu dibagi menjadi 4, di mana kuadran 1 itu ketika nilai X dan Y-nya sama-sama positif. Lalu kuadran 2 ketika nilai X-nya negatif dan nilai Y-nya positif. Lalu kuadran 3 ketika keduanya bernilai negatif. Dan yang terakhir kuadran 4 ketika X bernilai positif dan Y bernilai negatif. Jadi kalau dari gambar sebelumnya, titik A berarti berada di kuadran 1. Lalu titik B berada di kuadran 2. Lalu titik C berada di kuadran 3. Dan titik D berada di kuadran 4. Sampai sini jelas ya? Nah, selanjutnya kita mencari
jarak yang sama. Di sini pertanyaannya, apakah titik-titik A, B, C, D, E, F, G, H memiliki jarak yang sama terhadap sumbu X? Kira-kira gimana? Ya kita cari satu persatu. Kita cari dulu jarak titik A terhadap sumbu X. Jaraknya berarti ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan terhadap sumbu X. Lalu titik B berjarak 1, 2, 3, 4. 4 satuan terhadap sumbu X. Lalu sekarang kita pindah ke sini, ke titik C. Titik C itu berjarak 1, 2, 3. 3 satuan terhadap sumbu X. Lalu titik D berjarak 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan terhadap sumbu X. Titik E berjarak 5 satuan terhadap sumbu X. Titik F berapa? 1, 2, 3. Berarti 3 satuan terhadap sumbu X. Lalu titik G berjarak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan terhadap sumbu X. Dan titik H berjarak 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan terhadap sumbu X. Kalau kalian ingat-ingat dan perhatikan tadi, kira-kira ada nggak yang memiliki jarak yang sama di antara titik-titik tersebut? Ada nggak? Ayo. Ada ya, yaitu titik A itu jaraknya berapa? 6 satuan. Titik G juga 6 satuan terhadap sumbu X. Berarti titik A dan titik G memiliki jarak yang sama terhadap sumbu X. Lalu titik B 4 satuan. Lalu titik... Ada yang sama nggak kira-kira sama si B? Nggak ada ya. Berarti kita cari yang lain. Titik C nih. Titik C berjarak 3 satuan dari sumbu X. Dan ternyata titik F juga berjarak 3 satuan. Artinya titik C dan titik F itu memiliki jarak yang sama terhadap sumbu X. Lalu titik D memiliki jarak 5 satuan. Ternyata titik E juga. Dan titik H juga. Artinya titik D, E, H itu memiliki jarak yang sama terhadap sumbu X, yaitu 5 satuan. Kalau tadi kita memperhatikan ke sumbu X atau yang horizontal, sekarang kita memperhatikan titik-titik tersebut terhadap sumbu Y atau yang vertikal ini, tegak. Nah, di sini titik A, berarti titik A memiliki jarak berapa? 1, 2, 3. 3 satuan. Lalu titik B memiliki jarak berapa terhadap sumbu Y? 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Lalu titik C berapa? 1, 2, 3, 4. 4 satuan terhadap sumbu Y. Lalu titik D 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan terhadap sumbu Y. Titik E berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan terhadap sumbu Y. Lalu titik F 1, 2, 3. 3 satuan terhadap sumbu Y. Lalu titik G 1, 2. 2 satuan terhadap sumbu Y jaraknya. Dan terakhir nih titik H. Jaraknya berapa? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan terhadap sumbu Y. Jadi kalau kalian perhatikan dari tadi yang kita sudah cari itu berarti ada yang sama nih. Yaitu titik A dengan titik F. Yaitu sama-sama berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y. Lalu selanjutnya titik B dan titik C sama-sama berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y. Lalu yang terakhir titik D dan titik H sama-sama berjarak 6 satuan terhadap sumbu Y. Jadi sampai sini paham kan untuk mencari jarak terhadap suatu sumbu. Jadi jarak suatu titik terhadap sumbu X atau sumbu Y itu caranya mencarinya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana mencari suatu
kedudukan titik terhadap titik tertentu atau terhadap titik lainnya. Nah, ini ada sebuah ilustrasi yaitu sebuah gambar denah perkemahan. Di sini kalian ditanya, bagaimana kedudukan kolam terhadap pasar? Kira-kira gimana nih kita mencarinya? Bagaimana? Nah, jadi Ibu akan memberikan informasi yaitu jika ditanyakan adalah kedudukan kolam terhadap pasar. Nah, kalian perhatikan dulu nih, ini kolam dan ini pasar. Kalau ditanyakan kedudukan kolam terhadap pasar, artinya kalian perhatikan dari pasarnya, yaitu bagaimana cara dari pasar ini bisa menuju ke kolam, gitu. Gimana caranya? Berarti caranya adalah dari pasar kita geser ke kiri, lalu geser ke bawah. Kita hitung ke kirinya kita butuh berapa kali melangkah. Yaitu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kita bergeser 7 satuan ke kiri dan ke bawahnya berapa nih ke bawahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke bawah. Artinya bagaimana kedudukan kolam terhadap pasar? Artinya jawabannya berarti berapa tadi? 7 satuan ke kiri dan 6 satuan ke bawah. Nah, kalau berarti kita bisa menyimpulkan jika sumbu X ini perpindahannya adalah kanan kiri. Lalu kalau sumbu Y ini nanti perpindahannya itu ke atas atau ke bawah. Nah, selanjutnya nih pertanyaannya. Bagaimana kedudukan perumahan terhadap tenda 1? Ingat, kita lihat dulu nih perumahan di mana? Perumahan ada di sini. Lalu tenda 1 di sini. Yang kita perhatikan siapa? Tenda 1. Kita perhatikan bagaimana jika kita dari tenda 1 mau menuju ke perumahan. Artinya kita harus bergeser ke kanan dan ke atas. Atau ke atas dan ke kanan sama saja. Berarti ke kanan berapa nih? Dari tenda 1. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 satuan ke kanan dan 1, 2, 3, 4, 5. Dan 5 satuan ke atas. Sampai sini kebayang nggak kira-kira bagaimana mencari kedudukan dari suatu titik terhadap titik tertentu. Jadi seperti itu kalau diilustrasikan. Seperti si denah perkemahan ini. Nah, atau cara lainnya kalian bisa mencari dari titik koordinatnya. Seperti kolam ini dia titik koordinatnya kan min 3, min 3. Jadi X-nya min 3, Y-nya juga negatif 3. Lalu pasar, X-nya bernilai 4 dan Y-nya bernilai 3. Untuk mencari kedudukan kolam terhadap pasar, kalian tinggal mencari selisih aja dari X-nya si kolam dan X-nya pasar, lalu nilai Y-nya kolam dan nilai Y-nya pasar. Di sini kolam berada di titik X-nya itu min 3. Lalu pasar itu 4. Berarti min 3 dikurang 4 min 7. Lalu titik Y-nya min 3 dikurang berapa? 3. Berarti min 6. Berarti sama dengan yang tadi. Ingat, kalau kita melihat di titik koordinat, kalau X-nya negatif, berarti ke kiri atau berarti ke kiri. Jika X-nya positif berarti ke kanan. Kalau Y-nya positif berarti ke atas. Kalau Y-nya negatif berarti ke bawah. Karena tadi X-nya negatif 7 dan Y-nya negatif 6 berarti benar Kak.
seperti yang sudah kita sebutkan di awal, jarak atau kedudukan kolam terhadap pasar itu berarti 7 satuan ke kiri dan 6 satuan ke bawah. Seperti itu. Nah, next nih. Nah, seperti yang sudah Ibu bilang, jika kalian menentukannya dari titik koordinatnya saja, nanti kalau X-nya positif berarti ke kanan. Kalau Y-nya yang positif berarti ke atas. Jika nilai X-nya negatif berarti ke kiri. Jika Y-nya bernilai negatif berarti ke bawah. Misalkan kita coba contoh lain di sini. Misalkan bagaimana kedudukan ada di sini kedudukan misalkan pemakaman terhadap pos utama. Kita lihat kedudukan pemakaman di sini terhadap pos utama. Berarti kita perhatikan di pos utama bagaimana caranya menuju ke pemakaman. Berarti kita tinggal turun ke bawah 2 satuan, berarti 2 satuan ke bawah dan 1, 2, 3, 4, 5 satuan ke kiri. Betul gak kira-kira? Nah, betul kan? 2 satuan ke bawah dan 5 satuan ke kiri. Jadi kurang lebih seperti itu dalam mencari kedudukan suatu titik terhadap titik tertentu. Akan lebih mudah jika kalian menggunakan ilustrasi gambar seperti ini. Jadi kalian tinggal cari dari tenda 4 misalkan mau ke pos 2 berarti kita harus bergesernya gimana? Kalau cari kedudukan berarti ke kiri 4 ke kiri dan berapa ini? 6 ke atas. Kurang lebih seperti itu. Sampai sini paham ya? Kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar Google Classroom nanti. Atau bisa juga hubungi Ibu secara personal. Atau apa lagi ya? Di YouTube juga mungkin bisa. Kalau kalian ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang jelas gitu. Nah, jadi artinya pembelajaran koordinat kartesius ini nanti akan berguna sekali untuk kehidupan sehari-hari seperti mencari denah alamat rumah yang tidak tepat gitu. Nah, agar Ibu tahu sejauh mana pemahaman kalian, Ibu akan memberikan soal latihan, yaitu kalian tinggal melengkapi tabel-tabel di bawah ini. Mudah kan? Tinggal lihat gambar yang tadi, lalu kalian kerjakan. Kalian kerjakannya ini boleh dibuat tabel di Microsoft Word, lalu kalian upload filenya nanti di tempat yang Ibu sediakan di Google Classroom, atau kalian boleh salin di buku, lalu nanti kalian foto atau kalian scan, lalu filenya di-upload itu juga boleh. Yang penting mengerjakan. Nah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Dan semoga kalian tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan, dan jangan lupa dikerjakan tugasnya, dan dikumpulkan sesuai yang sudah ditentukan. Baik, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.